Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Mukarramah Ustazah Tatu, juga seluruh panitia dari Masjid Khairul Razikin yang mudah-mudahan kita doakan semoga semuanya selalu dalam keberkahan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap khubabah, segenap syara'id, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustazah, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dalam rahmat ridha Allah SWT, semuanya dalam syafaat dan kasih sayang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi hari ini, selamatkan hatimu, terselamatkanlah. Selamatkan hatimu, terselamatkanlah hidupmu. Hati kalau selamat, hidup bakalan selamat. Karena memang yang menjalani hidup ini, teman-teman saya sekalian, bukan badan. Terutamanya yang menjalankan hidup ini adalah hati. Yang menjalani hidup kita ini sebenarnya adalah hati. Orang yang badannya sakit tapi hatinya sehat, jauh lebih kuat untuk menjalani hidup daripada orang yang badannya sehat tapi hatinya sakit. Betul? Ibu-ibu sekalian, hati kalau sehat, badan sakit lebih mudah untuk bisa jadi sehat. Kamu nih sakit tapi cuma badan aja, hati kamu sehat, itu sembuhnya gampang, sembuhnya jauh lebih mudah. Akan tetapi kalau hatimu sakit, semakin sakit hati, semakin berat sakitnya hati. Ibu-ibu sering sekalian saya muliakan, tinggal tungguin aja, penyakit badan bakalan nyusul satu demi satu. Orang kalau hatinya sakit, sakitnya badan tinggal nyusul aja. Semakin hatinya sakit, semakin mudah pula untuk terserang berbagai macam penyakit. Percaya deh, orang kalau udah sakit hatinya, itu badannya sakit dikit aja rasanya udah kayak mau mati gitu. Rasa-rasanya kayak udah mau kiamat gitu kan. Dan tinggal nungguin aja sakit yang lain. Mungkin memang benar-benar kalau kepengen hidupmu ini diselamatkan, maka yang harus kamu selamatkan duluan adalah hati. Karena yang menjalankan kehidupan bukanlah badan, melainkan hati. Ibu-ibu saya sekalian, rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang selamat, atau lebih gampang rumah tangga yang harmonis,
Saya yakin bukanlah rumah tangga yang semua orangnya sehat. Bahkan maaf, kadang-kadang dalam rumah tangga tersebut itu ada yang malah, maaf ya, memiliki kebutuhan spesial. Misalnya kayak tunarungu. Ada yang rumah tangga istrinya bisu, tapi rumah tangganya harmonis aja. Ada yang rumah tangga salah satu dari pasangannya nggak bisa lihat, ini deh. Tapi rumah tangganya harmonis saja. Dari sini kita bisa tahu bahwasannya untuk rumah tangga yang selamat, rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang harmonis, tidak disyaratkan sehatnya badan, melainkan yang disyaratkan adalah sehatnya hati. Tapi begitu dalam rumah tangga, istri sakit hati, suami sakit hati, saudara sekalian, akan sulit untuk menjadikan rumah tangga tersebut rumah tangga yang selamat, apalagi rumah tangga yang harmonis. Makanya perlunya adalah selamatnya hati. Hubunganmu dengan siapapun, pentingnya selamatnya hati. Kamu berhubungan dengan orang tuamu, Bu, orang tua kita sakit. Kalau sekedar sakit badan masih enak aja, kita bawa ke rumah sakit, kita bawa ke dokter, sedih, pastinya sedih. Apalagi kalau orang tua sakit dengan sakit yang sangat berat, misalnya saya pernah merasakan itu, kesedihan yang luar biasa. Akan tetapi kalau hatinya sehat, masih lebih mudah menjalankan semuanya. Hati anak yang sehat menghadapi orang tua yang sakit, masih bisa diharapkan badai akan berlalu. Akan tetapi kalau hati anak sakit menghadapi orang tua yang sakit, badannya misalnya, waduh, berantakan tuh hidupnya, berantakan hidup. Jangankan menghadapi orang tua yang sakit, menghadapi orang tua sehat aja. Kalau hati anak gak sehat, ibu-ibu sekalian, tidak akan terjadi hubungan yang indah antara anak dengan orang tua. Demikian pula sebaliknya, orang tua yang hatinya sakit akan tentu kesulitan untuk menghadapi anaknya. Baik anaknya sehat, apalagi anaknya sakit. Pokoknya kalau saya lihat itu memang paling penting banget. Sehatnya hati, selamatnya hati, bersihnya hati, indahnya hati. Itu adalah pusat kehidupan. Itu adalah sumber kebahagiaan. Sebab hatilah yang sesungguhnya menjalani kehidupan. Saudara sekalian, saya melihat kamu punya guru. Menghadapi gurumu perlu tentu badan yang sehat untuk bisa berkhidmat kepada guru. Akan tetapi lebih diperlukan lagi daripada sekedar badan yang sehat, mungkin juga ekonomi yang sehat. Kamu mau hadir ngaji kan juga perlu uang, bisa gitu. Mau ngadain kajian juga kan perlu modal, bukan begitu, Ustazah? Akan tetapi teman-teman seribu sekalian, lebih daripada semuanya, sehatnya badan, sehatnya mantau, misalnya gitu, lebih daripada
gurumu, berhadapan dengan guru, kamu perlu hati yang sehat. Kalau hatinya sakit, hatinya bermasalah, hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan. Sehingga sekalian, menghadapi saudara, menghadapi sahabat, menghadapi kawan, menghadapi tetangga, menghadapi anak orang, menghadapi orang tuanya orang lain, menghadapi saudaranya orang lain, itu semuanya perlu hati yang sehat. Hati yang sehat. Kalau udah hatinya sakit, kalau udah hatinya nggak bagus, kalau udah hatinya kotor, sulit menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup. Maka sumber segala permasalahan hidupmu ada pada bagaimana kamu menghadapi hatimu. Kalau kamu kepengen masalahmu dalam kehidupan terurai satu demi satu, yang harus kamu hadapi lebih dulu adalah hatimu sendiri. Orang yang sudah selesai dengan hatinya akan mampu menghadapi siapapun dan apapun dalam kehidupan. Sementara orang yang bermasalah dengan hatinya, dia akan menciptakan masalah-masalah baru. Dia akan membuat masalah-masalah baru dalam kehidupannya di atas masalah yang sudah ada, sehingga akan menjadi rumitlah hidupnya. Jadi siapapun dari yang lagi merasa, masalah banyak banget nih, buat banget nih, yang dikecilkan bukan masalahnya, yang dihadapi terlebih dahulu bukan masalahmu, akan tetapi yang harus kamu benahi terlebih dahulu adalah hatimu. Yang harus kamu luaskan terlebih dahulu adalah hatimu. Yang harus kamu sehatkan lebih dulu adalah hatimu. Ibu-ibu seribu sekalian saya muliakan, adik-adik semuanya, saya sering ceritakan kisah ini. Seorang murid yang selalu mengadu kepada gurunya tentang masalah dalam hidupnya. Kalau dia datang, dia bilang, "Guru, hari ini nih saya dibentak sama bapak saya sekali. Besoknya lagi dia ngaduin, abang saya tuh suka aja mukul saya. Besokannya lagi dia bilang, ibu saya tuh suka pilih kasih. Kalau ngasih sama kakaknya banyak, kalau ngasih sama saya dikit. Dia lebih sayang sama adik saya daripada ke saya. Pokoknya ada aja yang dikeluhkan. Ntar temennya lah, ntar ininya lah. Satu hari gurunya bilang, "Nak, besok tolong bawa ember, bawa sendok, bawa garam, bawa gelas." Murid, walaupun dia nggak ngerti buat apa, tapi disuruh sama gurunya dikerjain aja. Itu memang murid tuh mestinya kayak gitu tuh. Kalau dibilangin jangan foto, jangan video, kalau dia benar-benar mau dapat ilmu yang manfaat, dia nggak tawar-tawaran gitu, nggak yang pelan-pelan gitu. Alah, ustazahnya nggak tahu ini, panitia nggak ada yang lihat ini. Ustazahnya nggak lihat, panitia nggak lihat, malaikat lihat, Allah lihat. Teman-teman, siapa-apanya lebih gampang ngadepin panitia daripada ngadepin malaikat? Siapa-apanya lebih gampang ngadepin gurumu
daripada ngadepin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus pas ketahuan dia bilangnya kayak begini, kan tadi dibilangnya dilarang keras. Saya nggak keras kok, pelan-pelan. Teman-teman bisa ikut sekalian, saya muliakan. Walaupun dia nggak ngerti, samikna kita dengar dan kita patuhi. Jadi kerja itu. Besokannya dibawa ember, dibawa gelas, dibawa sendok, dibawa garam. Gurunya kemudian mengambil air, ditaruhkan di gelas yang dia bawa, diambilkan sesendok garam, diletakkan di dalam gelas tersebut. Mengambil air dalam ember, penuhi air dengan ember, penuhi ember dengan air. Untuk bikinnya cepetan saya ya. Dipenuhi ember tersebut dengan air, kemudian diambil sendok garam, masukin juga ke situ. Dia bilang, nak cobain. Cobain yang gelas, dia pun menunggu. Sepatah. Jadi sekalian, gimana nak rasanya? Asin banget guru. Loh, sesendok segelas gini dikasih garam sesendok, asin banget. Asin banget guru. Saya nggak sanggup minumnya, saya cuma bisa sedikit doang. Nyicipinnya udah asin sekali, saya nggak tahan. Sekarang coba ember. Gimana rasanya? Asin juga, tapi mendingan daripada yang di gelas. Gurunya kemudian mengajaknya pergi ke sebuah danau, sumber air, mata air. Dilemparkanlah sesendok garam tersebut ke mata air itu, kemudian diambil satu gelas. Cobalah minum. Gimana rasanya? Enggak lagi terasa asinnya. Kata sang guru, nah, permasalahan dalam kehidupan mirip sesendok garam. Apabila dia jatuh ke hati yang sempit, permasalahan tersebut akan sangat terasa. Akan tetapi, ketika sesendok garam tersebut dilemparkan kepada tempat yang luas, ketika permasalahan hidupmu dihadapi oleh hati yang luas, maka ia tak akan lagi terasa. Bukan kecilkan masalahnya, akan tetapi luaskanlah hatimu. Kamu pengen permasalahanmu dalam hidupmu menjadi tak berarti, bukan dengan kamu mengecilkan masalahnya, bukan dengan kamu doa, ya Allah dalam hidup saya please jangan kasih saya masalah. Karena yang namanya hidup tempatnya masalah, teman-teman sekalian. Karena yang namanya hidup tempatnya masalah. Banyak pasti masalahnya gitu. Jadi tidak dengan kamu berdoa seperti itu, akan tetapi dengan kamu meminta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah luaskanlah hatiku, sehingga dengannya permasalahan dalam hidupmu menjadi kurang asinnya, kurang rasanya. Begitu teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Kecilkan, luaskan hati, bukan kecilkan masalah. Karena masalahnya sudah tertakar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan masalah
di luar batas kemampuan hambanya. Dunia tuh kamu gak akan diberi masalah lebih dari kemampuanmu menyelesaikannya. Gak ada. Allah adalah guru terhebat. Allah adalah guru yang tahu kemampuan muridnya. Maka yang besar pasti bukan masalahnya, akan tetapi hatimu yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Masalah semuanya sudah tertakar, tak akan pernah tertukar. Semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala tabawati. Jadi udah ada semuanya, ukuran-ukurannya. Sini masih SD, masalahnya juga pasti masalahnya anak-anak SD. Yang ini udah SMP, ujiannya pasti ujian anak-anak SMP. Enggak akan Allah menguji anak SMP dengan ujian anak kuliah. Enggak ada ceritanya begitu. Udah pasti itu, ada ukuran-ukurannya semuanya. Kalau kamu merasa, oh saya nggak tahan, saya nggak kuat, saya nggak bisa nih kayak begini nih. Sekali lagi, bukan masalahnya yang berat, akan tetapi hatimu yang kurang luas. Yang perlu kamu benahi bukan masalahnya, melainkan hati. Karenanya saya sampaikan, dengerin. Orang yang mendapatkan kedamaian di dalam hatinya, dia akan damai dimanapun dia berada. Orang yang hatinya sudah damai, saudara sekalian saya muliakan, dia tinggal di negara konflik sekalipun, dengan dentuman bom yang dia dengar dengan telinganya sekalipun, dia akan tetap merasakan kedamaian. Selebihnya, orang yang hatinya tidak damai, meskipun di dalam ruangan yang sangat indah, di kamar Presiden Suite, dalam sebuah hotel bintang 5 sekalipun, dengan pemandangan yang sangat indah, saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau hatinya tidak damai, maka dia tidak akan merasakan kedamaian Tuhan. Masalahnya bukan pada seberapa luas rumah yang kamu tinggali. Masalahnya bukan pada seberapa dingin AC yang ada dalam ruangan, akan tetapi lebih pada seberapa luas hatimu, seberapa damai jiwa. Saudara sekalian, sering kali saya sampaikan, ketika uang di dompetmu menipis, cukup dompet aja yang tipis, iman dalam hatimu jangan ikut menipis. Syukur dalam hatimu jangan ikut berkurang bersama dengan nominal saldo rekening yang berkurang. Maaf, saldo di rekening Anda sudah habis. Apakah Anda ingin menangis? Terus lagi mencet rekening bank, bunyi-bunyi itu ATM-nya. Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, demikian saya lihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan
hati yang sehat, hati yang selamat dengan hidup yang terselamatkan. Hati yang sehat, hati yang selamat dengan hari-hari yang penuh dengan kesyukuran mereka jalani. Saya kenal Hubabah Nur bintu Alwi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, perempuan yang sampai dengan sekarang saya tidak tahu rupa wajahnya kalau tidak sedang tersenyum. Saya nggak tahu wajahnya kalau nggak senyum tuh kayak gimana. Dari tiap kali saya lihat beliau sedang tersenyum. Dari tiap kali beliau berada dalam majelis-majelis kami, senyum tak pernah hilang dari bibir. Padahal, saudara sekalian yang saya muliakan, saya meneteskan air mata ketika saya tahu fakta ini. Beliau itu tubuhnya memang juga sudah tua dan memang bungkuk. Itu saya tahu dari sejak awal ketemu, memang demikian kondisi tubuhnya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, satu waktu saya lihat beliau pulang ke rumahnya dan ternyata rumahnya di atas, beliau menaiki tangga-tangga dengan merangkak. Senyum tak pernah hilang dari bibir beliau. Bagaimana dengan beliau yang membungkuk hanyalah tubuhnya, akan tetapi imannya berdiri kokoh, akan tetapi syukurnya berdiri tegak. Beliau yang susah hanyalah tubuhnya, hatinya dipenuhi dengan kesyukuran. Hatinya dipenuhi dengan kesyukuran. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Hubabah Tiflah, saya ceritakan Hubabah Nur bintu Alwi ini kalau nggak salah di buku saya yang kedua, Bidadari Minggu. Saya ceritakan Hubabah Tiflah di buku saya yang pertama. Namanya orang bahkan nggak tahu siapa asli namanya. Semua memanggilnya dengan nama Tiflah, Hubabah Tiflah. Ini kontras nih, ini kontradiksi. Sebab Hubabah itu panggilan untuk wanita tua, kayak mbah gitu, nenek gitu, ya. Hubabah itu wanita tua atau dituakan. Sementara Tiflah artinya adalah anak kecil atau bayi. Tiflah itu artinya adalah bayi. Jadi ini nenek bayi, coba tuh gimana? Saya tanya, siapa nama beliau sebenarnya? Kepada kawan saya, Ustazah Zainab, yang membawa saya berjumpa dengan Hubabah Tiflah di lebaran pertama yang saya jalani di Kota Tarim Prodok Yaman tahun 1998. Jadi bagaimana belum lahir? Oh, bukan, juga lebih tua dari saya. Teman-teman sekalian saya muliakan, Hubabah Zainab menjawab, saya nggak tahu, saya nggak tahu Halimah nama dia apa, nama beliau apa. Tapi kami semua menyebutnya dengan nama Hubabah Tiflah. Kenapa gitu? Karena sampai dengan beliau masuk usia senja, sampai dengan beliau dewasa, beliau tak pernah menyakiti orang lain, sebagaimana bayi yang tidak pernah menyakiti siapapun. Hati yang tak mampu menyakiti siapapun.
benar-benar hati yang sehat, benar-benar hati yang selamat. Saya masuk ke ruangan itu teman-teman. Ruangan yang ketika saya ada di dalamnya, saya jadi bisa membayangkan bentuknya kuburan. Karena semuanya hanya terdiri dari tanah yang bahkan tidak di plester. Itu lebih bahasanya. Gak di tembok gitu, gak di cat gitu ya. Tanahnya udah semuanya gitu. Dari atas dinding sampai ke lantai juga gak. Itu di lantainya tuh cuma dikasih karpet yang bahkan sudah aus, sudah tipis di banyak bagian-bagiannya karena sering didudukin atau bahkan ditidurin di situ. Di sudut ruangan saya lihatin bantal-bantal yang tersusun. Artinya di tempat tersebut mereka menjalani kehidupan, duduk-duduk gitu, ruang tamunya di situ, ruang makannya di situ, bahkan ruang tidurnya di situ pun. Sangat kecil, sangat sederhana, dengan anggota keluarga yang cukup banyak kalau melihat susunan bantal-bantal ini. Serius sekalian, sangat miskin. Kalau bahkan boleh dibilang miskin papa mama. Tidak cuma papa aja nih kayaknya, mama juga nih dari miskinnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi nggak pantas saya melihatnya berseberangan. Saya melihatnya nggak pas sama wajahnya. Biasanya saya lihat di Indonesia tuh kalau orang miskin, wajahnya rada susah senyum. Kenapa sih? Saya nggak ngerti itu kenapa gitu. Tapi kayak orang miskin, orang habis kehilangan orang yang dia cinta gitu, kayak nggak pantas senyum gitu. Termasuk juga maaf ya orang jelek gitu. Ini kebanyakan makan iklan kan, iklan skincare. Coba lihatin, sebelum pakai skincare tuh mukanya cemberut gitu. Tambah putih, tambah cantik, mukanya tuh tambah lebar juga senyumnya gitu. Saya sampai mikir nih, mestinya ditulisin di bawahnya orang jelek dilarang senyum. Padahal kan tidak seperti itu teman-teman sekalian. Tidak seperti itu. Karena ketika saya berjumpa dengan Bapak Ridwan dan keluarga beliau, mereka semuanya tersenyum dengan hangat, bukan tersenyum sinis, apalagi senyuman julid. Yang ada adalah senyuman hangat bersama dengan pelukan-pelukan hangat. Saya nggak kenal orang banyak waktu itu. Dibawa sama Bapak Zainab, Ustazah Zainab Al-Khatib, salah satu kawan saya. Saya baru beberapa hari tinggal di negeri tersebut. Saya berjumpa dengan mereka. Pelukin saya juga gitu. Zainab sambil ceritain. Ya Halimah Riders gitu. Halimah ya, dipeluknya saya. Kehangatan. Kayak itu tadi ya, nggak pantas gitu sama rumah mereka yang sederhana, keadaan mereka yang sangat miskin banget. Akan tetapi demikianlah para hamba-hamba Allah menjalani kehidupannya. Saya ulangi, demikianlah cara hamba-hamba Allah menjalani kehidupannya. Mereka meluaskan hati, bukan sekedar meluaskan rumah. Mereka meluaskan
Makanya senyum mereka lebar meski kondisi mereka secara duniawinya sangat terbatas. Uang kami boleh terbatas, akan tetapi hati kami luas, tak terbatas. Begitu kurang lebih cara mereka menjalani kehidupan. Saya pun masuk, saya nggak tahu yang mana yang namanya Bapak Tiga. Sampai kemudian Ustaz Zainab pegang tangan saya menuju pada seorang perempuan yang ada di sudut ruangan. Saya pun juga ikut menuju ke sana, dan di sana perempuan itu saya dapati senyum sangat lebar. Saya paham kenapa ia tidak ikut berdiri menyambut kami, karena ternyata matanya buta. Matanya buta, tapi hatinya bahkan tak sanggup menyakiti siapapun. Matanya sakit, tapi hatinya tidak. Karenanya ia menjadi tiflah yang bahkan sampai di usia tua tak pernah menyakiti siapapun. Masalahnya terletak pada hatimu, saudariku sekalian. Masalahnya terletak pada hatimu, bukan pada kondisi dan keadaan dirimu itu. Maka kamu ingin hidupmu bahagia, kamu ingin hidupmu selamat, kamu ingin menjadi seseorang yang menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik, dunia dan akhirat. Inilah dia masalahnya. Benerin hati, perbaikilah hatimu, luaskanlah hatimu, selamatkanlah hatimu, selamat seluruh hidup. Terus gimana nih cara kita benerin hati? Oke Ustazah, saya sepakat. Ternyata memang semua masalah ada di hati kita. Oke, baik, saya sepakat. Gimana caranya benerin hati? Beresin hati, nganggetin hati, sehatin hati. Gampang, teman-teman sudah sekalian, dua aja. Hatimu perlu punya dua ini aja. Yang pertama takwa, yang kedua cinta. Itu aja. Yang pertama takwa, yang kedua cinta. Apa takwa? Takwa itu rasa takut yang mencegah hati untuk berbuat dosa. Takwa itu rasa takut dalam hati mencegahmu berbuat dosa. Takut apa? Rasa takut itu didasari dari rasa bahwasanya Allah sedang melihatmu. Bahwa Allah sedang menatapmu. Itu rasa yang usahakan selalu ada dalam hatimu. Kalau kamu punya rasa itu, sangat mungkin hatimu jadi hati yang selamat. Merasa bahwa Allah selalu menatap kita. Merasa bahwa Allah sedang mengawasi. Merasa bahwa Allah sedang menilai.
kata Allah Taala biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha agung Allah yang menciptakan kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang telah menciptakan kehidupan. Hidupmu ini Allah yang menciptakan. Hatimu Allah yang menciptakan. Suamimu Allah yang menciptakan. Anak-anakmu Allah yang menciptakan. Orang tuamu Allah yang menciptakan. Saudara-saudarimu Allah yang menciptakan. Sahabat-sahabatmu Allah yang menciptakan. Pak RT sampai presiden Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqal mauta. Allah lah yang menciptakan kematian. Allah lah yang menciptakan kehidupan. Untuk apa ya Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa di antara kita yang bisa berbuat baik dalam kehidupan. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Allah mau lihat. Pengawasnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini Allah menciptakannya untuk kamu jalani dengan segala macam keadaannya. Dia berwaktu ayyukum ahsanu. Aku mau lihat, kata Allah, siapa di antara kalian yang bisa berbuat kebaikan. Kamu punya orang tua begitu, Allah mau lihat bagaimana cara menghadapi orang tua. Kamu punya anak begitu, Allah mau lihat bagaimana cara menghadapi anak. Kamu punya suami seperti itu, Allah mau lihat bagaimana kamu menghadapi suami. Kamu punya saudara yang begitu, Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi saudara-saudara. Kamu punya teman-teman yang begini, yang begitu. Kamu punya orang di sekelilingmu, ada yang baik, ada yang kurang baik perlakuannya. Liyabluwakum. Allah mau lihat dirimu, bagaimana caramu menghadapi mereka. Allah kasih sakit, Allah kasih sehat. Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi keadaan tersebut. Allah kasih kaya, Allah kasih miskin. Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi keadaan tersebut. Allah kasih cantik, Allah kasih jelek. Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi keadaan tersebut. Saat kamu dipuja, saat kamu dicaci, Allah mau lihat bagaimana caramu menghadapi keadaan tersebut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hati yang bertakwa tahu dimanapun ia berada, sejatinya ia sedang berhadapan dengan Allah. Hati yang bertakwa paham Allah selalu ada bersamanya, mengawasinya, sehingga ia takut untuk berbuat dosa, sehingga ia tidak pernah merasa sendirian dimanapun dan kapanpun ia berada. Disitulah letak masalah-masalah. Kamu suka merasa beban hidupmu berat. Kamu suka merasa masalahmu begitu hebat. Kamu suka lupa bahwasanya kamu menjalani kehidupan tidak pernah sendiri. Ada Allah bersama. Kamu gampang berbuat dosa, kamu mudah tak
hatinya sedang tertuju padamu, kamu lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menatapmu. Kamu kirim pesan pada laki-laki yang bukan mahrammu. Kamu teleponan, WhatsAppan dengan laki-laki yang bukan suamimu. Kamu biarkan hatimu tergoda dengan hal-hal yang tidak diperkenankan bagimu. Saudaraku sekalian, kamu lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menatapmu. Hamba-hamba Allah menjalani hidup mereka dengan takwa. Hamba-hamba Allah, saudara sekalian, hati mereka sedang sujud, bahkan ketika badan mereka tidak sedang sujud. Itulah sebabnya mengapa mereka menjadi hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Kayaknya kalau ini kita jadi malu sama Allah. Bahkan saat badan kita sedang sujud sekalipun, hati kita entah sedang ada di mana. Apalagi ketika kita tidak sedang sujud pada. Bahkan ketika badan kita sedang ada di masjid, di rumahnya, hati kita ternyata sedang berada di mana. Bahkan terkadang badan kita sedang kita hadapkan padanya dalam sholat kita, akan tetapi hati kita masih juga mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dengan terbayang-bayang yang tidak halal bagi kita. Ya Allah, rasa-rasanya kalau kita ingat diri kita dengan keadaan kita semacam ini, rasanya tak layak kita untuk rahmatnya. Rasanya jika Allah benci pada kita, sepertinya pantas-pantas saja. Begitu bukan? Pernahkah kamu sholat, tapi hatimu malah sedang memikirkan kebencianmu kepada seseorang? Pernahkah kamu sholat, sementara hatimu sedang memikirkan laki-laki yang tidak halal bagimu? Sholat macam apa dirimu? Hati macam apa yang kita punya selama ini? Lantas sesudah sholat kita meminta surga. Habib Zain bin Smith bahkan menyatakan, sholatmu saja masih perlu diistighfarkan. Sholatmu saja masih perlu engkau memintakan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul banget, betul. Bagaimana pula dengan yang lain? Mari kita sholat saja kita masih perlu untuk mohonkan ampun dari. Selamatkan hatimu teman-teman. Mari belajar menempuh jalan takwa. Rasakan kehadiran Allah. Rasakan pandangan Allah. Itu
akan buat hatimu jadi luas. Itu akan buat hatimu jadi lebar. Itu akan buat hatimu jadi lapang. Karena ukuran hati ada pada apa yang kamu letakkan di dalamnya. Hatimu sempit kalau selama ini kamu hanya memikirkan barang-barang yang kecil. Yang dipikirkan tiap hari makanan. Yang dipikirkan tiap hari saya mau makan apa. Yang dipikirkan tiap hari saya mau pakai baju apa. Saya mau pakai tas yang mana. Saya mau pakai sepatu yang mana. Yang dipikirkan tiap hari bros yang saya mau pakai yang mana. Kecil benar. Makanya hatinya jadi kecil. Yang kamu pikirkan tiap hari omongan orang, yang bahkan kamu gak bisa lupa ketika ada orang ngomong kasar padamu, ketika ada orang ngomong kotor padamu, sehingga hatimu tuh selalu aja gitu, karena kamu gak bisa balas dengan omongan-omongan kasar, omongan-omongan kotor. Akhirnya yang ada hati kamu terus-terusan yang berbicara kotor, berbicara kasar kepada orang lain. Hati kamu selalu berisi dengan barang-barang kotor. Hati kamu selalu berisi dengan barang-barang kalimat-kalimat kasar. Hati kamu akan selalu berisi dengan najis-najis yang bogoloto, najis-najis yang berat. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, hatimu jadi kotor. Hatimu jadi buruk jika kamu mau-maunya selalu seperti itu. Omongan orang 20 tahun yang lalu masih kamu ingat terus-terusan. Saya gak bisa maafin dia. Kenapa? Dia pernah ngomong waktu itu sama saya. Kapan, Nek? Lagi zaman nenek SMA. Please, saudariku sekalian yang saya muliakan, hati adalah ruang terindah yang kamu punya. Jangan biarkan yang najis-najis selalu kamu simpan di sana. Dendam, kebencian, kamu pelihara. Sama aja kamu pelihara bangkai dalam kamarmu. Ada bangkai busuk malah kamu simpan dalam kamarmu. Tidakkah sebaiknya kamarmu itu jadi tempat paling nyaman? Itu sebabnya selama ini kalau kamu merasa, kenapa saya tidak pernah merasa nyaman dengan hati saya sendiri? Kenapa selama ini saya tidak pernah merasa nyaman dengan diri kamu sendiri, diri saya sendiri? Bisa jadi sebabnya begitu, Bu. Ibarat rumah badanmu ini, kamarmu adalah hati. Kalau kamu gak merasa nyaman di dalam kamarmu sendiri, di mana lagi kamu bisa merasa nyaman? Bukan begitu? Kenapa ya? Kok gak nyaman banget sih? Saya di dalam kamar. Oh, saya tahu sebabnya kenapa. Kemarin tuh ada kucing mati, kamu malah seret-seretkan bangkainya, kamu seret bangkainya, kamu masukkan ke dalam kamar. Sehingga setiap kali kamu masuk, kamu gak tahan sama baunya, kamu tutup hidung. Yang lain-lain kamu menahi gitu, tapi bangkai tadi itu tidak kamu keluarkan. Kamu tidak pernah merasa nyaman dalam kamarmu. Kenapa ya? Kok saya tidur gak enak di dalam kamar? Kenapa ya? Kok saya pakai baju gitu, padahal udah bagus loh baju saya, tapi kok saya gak merasa nyaman dalam kamar? Padahal baju saya ini udah daster yang paling enak gitu, AC saya udah yang paling dingin.
sekalian yang saya muliakan, ketika kamu menyimpan dendam dan permusuhan terhadap satu saja dari hamba-hamba Allah SWT, kamu sedang menyeret bangkai di dalam kapal tersebut. Takwa letakkanlah dalam hati, hati yang selalu merasa Allah sedang mengawasinya, hati yang merasa bahwasanya dalam hidupnya bersama dengan Allah. Karenanya dia pun mengeluarkan semua hal yang tidak layak untuk ada dalam hatinya. Dia keluarkan dendam, dia keluarkan kebencian. Setiap kali dia suudzon pada siapapun, dia berdiri sebagai pengawas dalam hatinya untuk segera dia keluarkan rasa tersebut. Mereka hamba-hamba berkasih di sisi Allah. Jadilah kamu salah satu. Katanya Imam Al-Haddad, kun harisan ala qulubik, jadilah kamu sebagai satpam paling kuat berdiri di pintu hati untuk semua rasa-rasa yang tidak baik, keluarkan dia jauh-jauh dari hati. Tiap kali kamu merasa benci sama orang, kamu pikirin orang itu setan bukan? Bukankah Allah hanya perkenankan kita untuk membenci setan? Saudara sekalian, kata Allah dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, jadikanlah dia musuhmu. Setan doang yang kita diperkenankan untuk memusuhinya. Selebihnya lain, selain setan, kita nggak boleh musuh. Maka kalau kita lagi benci sama seseorang, apalagi sampai bencinya sungguh-sungguh gitu, pikirin, setan apa bukan? Oh bukan. Kalau gitu tidak akan saya perkenankan kebencian kepadanya masuk dalam ruang hati. Berdirilah sebagai polisi paling kuat di dalam hatimu untuk pilah-pilah yang boleh masuk siapa, yang nggak boleh masuk siapa, rasa yang boleh masuk apa, rasa yang nggak boleh masuk siapa. Gitu teman-teman sekalian. Laki-laki yang nggak halal bagimu, jangan kamu perkenankan masuk dalam hati. Bukan begitu? Tapi rasa terhadap suamimu halal bagimu, kamu seharusnya merasa dengan rasa-rasa yang indah kepadanya. Kamu sayang sama dia, rasa sayang kepada suami nggak ada dalam hati, kamu cari-cari. Oh itu dia tuh, silakan masuk, boleh rasa sayang. Rasa sayang kepada anak-anakmu, kok ternyata kurang dalam hati, cari lagi. Itu dia, rasa sayang pada anak, silakan masuk. Rasa sayang pada keluarga, kalau nggak ada, cari, perkenankan masuk. Sisanya cinta kepada yang tidak diperkenankan dengan rasa cinta yang tidak diperkenankan, silakan keluar dari hati saya. Kan begitu. Jadi hamba yang takwa, jadi hamba yang nggak boleh ada dalam hati keluar. Ditengok-tengok, aduh, ada iri, ada dengki sama orang lain. Mohon maaf, wahai rasa iri, silahkan keluar. Mohon maaf, rasa dengki, silahkan keluar. Kesombongan, aduh, banyak banget merasa diri lebih baik dari si fulan, merasa diri lebih baik dari si Faltan.
Wahai kesombongan, silahkan keluar dari pintu hati. Sebab ternyata sampai dengan kematian datang, kita bukan siapa-siapa. Sampai dengan Israel menjemput dan kamu keluar dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Sampai waktu itu tiba, kita bukan siapa-siapa. Nanti kalau kamu keluar, roh kamu keluar, dengan mudah lisanmu berucap kalimat la ilaha illallah. Nanti sampai di akhirat kamu dapat berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad. Saat itu tiba, silahkan menusukkan dada. Saat Allah membuka pintu rahmatnya lebar-lebar ketika ruhmu keluar, saat kamu diperlihatkan surga sebagai tempat kembalimu ketika ruhmu keluar, saat itu tiba, silahkan membusungkan dada, silahkan kamu berkuar-kuar, saya dong Halimah Idrus, saya dong Fulanah bintu Fulan, saya dong, silahkan. Tapi sebelum itu tiba, saudariku sekalian, silahkan tundukkan kepala, silahkan sujudkan hati, silahkan tersungkur di bumi karena kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanyalah seorang hamba. Nilaimu ada pada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Selagi Allah belum ketuk palu husnul khotimah atau su'ul khotimah kamu kembali padanya, kamu bukan siapa-siapa. Tundukkanlah dirimu. Kenapa panitia gak kasih saya duduk di VIP? Dia gak tahu siapa saya. Atau nih dia, saya dong duduk di VIP. Biar orang tahu siapa saya. Siapa kamu? Siapa dirimu itu? Hanya diberi VIP di dunia dan di akhirat nanti tak jelas tempatmu. Bayangkan rasa malumu jika sepanjang hidup di dunia kamu dimuliakan orang, ternyata di akhirat kamu terusir dari rombongan Nabi besar Muhammad. Maka saudariku sekalian, untuk berbangga bukan di dunia tempat. Takwa jadikanlah pilihan dalam hidup. Takwa nomor 1. Nomor 2, cinta. Kamu pengen hatimu selamat, cintailah yang membawa keselamatan dalam hidupmu. Kamu pengen hidupmu selamat, hatimu penuhilah dengan cinta kepada yang seharusnya dicinta. Siapa? Allah dan Rasulnya, dan siapapun yang membawamu kepada dicintai dan mencintai Allah dan Rasul. Kepada mereka seharusnya cintamu tertampakkan. Cintailah yang seharusnya dicintai dengan cara yang seharusnya. Cintai Allah,
dengan cara yang seharusnya. Tunduk, tawadu, pasrah, patuh, husnudzon, iman, sabar, syukur. Itu semua adalah cara kita mencintai Allah SWT. Taat ketika diperintah, ringan meninggalkan yang tidak diperkenankan, beristighfar, memohon ampun ketika ternyata dosa masih kita kerjakan. Dengan cara itulah kita mencintai Allah SWT, mengingatnya dalam tiap waktu, paham bahwa darinya lah semua yang terjadi. Dengan cara itu kita mencintai Allah SWT. Ketika ada hal yang enak, kita bersyukur padanya. Ketika ada hal yang gak enak, kita pun tetap bersyukur padanya karena paham bahwa Dia jualah yang memberikan pada kita. Seperti seorang istri yang tetap cinta pada suaminya ketika